Ini maknanya kemuliaan lahirnya Nabi Isa. Wis ngono dilepokno kandang, gak di kandange sapa? Nah, matangnya kurma bulan apa? Juni, Juli, Agustus sampai September. Berarti kalau mereka bilang Yesus lahir Desember, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, mereka berbohong. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Setelah lama tidak muncul di media sosial dengan ceramahnya yang luar biasa, ngibulnya, Ustadz Bangun Samudra muncul kembali. Tiba-tiba dia muncul memberi tausiah tentang Natal. Dan menurut dia, Natal itu adalah sebuah kebohongan yang dibangun oleh orang-orang Kristen karena Yesus itu lahirnya bukan di bulan Desember, melainkan di bulan Juni, Juli, Agustus, September. Jadi sekitar itu ya. Sebelumnya mari kita melihat video dari Ustadz Bangun Samudra berikut ini. Sekarang bener ndak Nabi Isa itu lahir Desember? Bener ndak? Dari mana antum tahu enggak? Buka Quran surat 19 ayat 23, 24, 25. Di surat 19, 23, 24, 25, terutama di 25-nya, wahuzia ilaiti at-taqilati qalata rotoban janniyah. Apalagi di ayat 25-nya. Saat dimana kontraksi daripada Maryam yang sudah begitu luar biasa mau melahirkan. Bahkan dia mengatakan kolats, ya laitani mitu qabla. Lebih aku mati aja daripada begini. Tapi lihat ayat 24-nya. Allah memuliakan proses kelahiran Nabi Isa, memuliakan proses kelahiran Nabi Isa dengan menyiapkan persalinan semuanya. Anak sungai disiapkan untuk persalinan. Pohon kurma yang memang sudah matang, waktunya matang, disiapkan Allah. Jadi kalimat kalau kita memuliakan kelahiran Nabi Isa itu bukan ikut perayaan Natalnya. Jangan salah. Pelajari baik-baik Quran. Kalimat Isa itu dimuliakan itu proses kelahirannya semua disiapkan oleh Allah. Sehingga kemudahan bagi Maryam dan dihibur oleh Jibril. Ini maknanya kemuliaan lahirnya Nabi Isa. Wis ngono dilepokno kandang, gak di kandange sapa? Nah, matangnya kurma bulan apa? Juni, Juli, Agustus sampai September. Berarti kalau mereka bilang Yesus lahir Desember, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, mereka berbohong, dipindah ke Desember. Kemungkinan yang kedua, kurma iki ndable. Dikongkon wah Juli, Agustus, September tetap wah Desember, berarti kurma iki bedhi. Nah, kira-kira yang cocok ini kurma iki dua blok bedhi atau mereka sing bujuki? Yo sampean jawab bener padahal mereka yang bujuki. Ngono melok Natal. Gitu? Makanya malaikat ngomong hari iki Setelah lama nggak muncul di media sosial, saya pikir orang ini sudah sembuh, sudah tobat ya. Ternyata masih tetap ngawurnya. Dia ini kan ngaku dulu itu mantan pastor lulusan terbaik dari Vatikan. Bukan Vatikan. Sudah dikasih tahu kalau di Vatikan itu nggak ada sekolah, yang ada itu di Roma. Tapi ya masih ngeyel aja. Dan lucunya orang-orang Muslim itu percaya sama para pembohong seperti ini. Nah, dia tadi itu ngedabrus tentang Natal. Jadi Natal menurut dia yang benar itu adalah di Quran. Cerita dalam Quran bahwa Isa itu lahirnya di bawah pohon kurma. Nah, pohon kurma itu matangnya sekitar bulan Juni, Juli, Agustus, September. Bukan di bulan Desember. Karena kalau Natal di bulan Desember itu kemungkinannya orang-orang Kristen berbohong. Benarkah demikian? Sebenarnya banyak tuduhan ya tentang Natal ya. Natal itu katanya kelahiran Dewa Matahari. Padahal
kelahiran Dewa Matahari baru diperingati oleh orang-orang Romawi atau kelahiran Sol Invicti ini baru pada abad keempat. Sedangkan kalau kita membaca buku sejarah gereja, sejarah kisah para rasul atau Didaskalia Apostolorum, di sana sangat jelas tentang sejarah Natal. Di dalam buku Didaskalia Apostolorum, orang Kristen sudah merayakan Natal sejak abad pertama. Hanya pada waktu itu perayaannya berbeda-beda tanggalnya. Nah, sebenarnya ini ya nggak masalah ya, karena tanggal bukan esensi. Yang paling penting adalah Natal itu memperingati tokoh sejarah, yaitu Yesus Kristus, Sang Firman yang lahir menjadi manusia. Itu esensinya. Nah, karena berbeda-beda itu pada tahun 160 sampai 170 Masehi, di masa pemerintahan Patriark Demetrius, diadakanlah pertemuan bagi para pendeta. Jadi para pendeta berkumpul untuk membahas penetapan waktu yang tepat untuk Natal. Jadi disepakatilah Natal jatuh pada tanggal 25 bulan Kia atau bulan Mesir yang memakai penanggalan bulan, atau dalam bulan Yahudi yang memakai penanggalan unisolar itu jatuh di dalam bulan ke-9 tanggal 29, yaitu di bulan Kislev. Nah, kalau dikonversi ke penanggalan Gregorian yang kita pakai atau penanggalan matahari, itu jatuhnya di tanggal 25 Desember. Jadi itulah sejarah tentang Natal. Natal juga dibahas di dalam tulisan Bapak Gereja Ireneus dari Lyon dan juga Hippolytus. Jadi Ireneus ini hidup pada abad kedua Masehi. Ireneus adalah murid dari Polikarpus dan Polikarpus adalah murid dari Rasul Yohanes. Ireneus mengatakan demikian, perayaan Bunda Maria mendapat kabar gembira dari malaikat jatuh pada tanggal 15 bulan Nisan. Bulan Nisan, atau kalau dikonversi ke penanggalan kita, itu adalah tanggal 25 Maret. 9 bulan setelah bulan Maret adalah bulan Desember. Jadi jelas ya, baik konsili para pendeta yang dipimpin oleh Patriark Demetrius, kemudian Ireneus, bahkan juga Hippolytus mengatakan hal yang sama, bahwa Natal dirayakan pada tanggal 25 Desember. Jauh sebelum perayaan Sol Invicti atau kelahiran Dewa Matahari, dewanya pagan Romawi. Nah, mengenai apa yang disampaikan oleh Ustadz Bangun Samudra tadi itu ya, tentang Natal yang benar adalah yang ada dalam Quran, tentang cerita Isa Al-Masih yang lahir di bawah pohon kurma. Ya biarlah, karena Isa Al-Masih dalam Quran itu bukan Yesus yang kita sembah, kita layani. Bukan, karena Yesus dengan Isa di dalam Islam itu berbeda. Karena itu saya mengatakan demikian. Biarlah orang-orang Islam yang merayakan hari kelahiran Isa di bawah pohon kurma. Nah, cerita Isa lahir di bawah pohon kurma itu saya pengen tertawa kalau mereka menggembor-gemborkan ini adalah cerita yang benar. Padahal cerita itu ada di dalam Apocryphal New Testament, ada di dalam buku ini, yaitu di dalam Pseudo Gospel of Matthew pasal 20 pasal 21. Jadi pasal 20 sampai 21. Bunyi Pseudo Gospel of Matthew pasal 20 dan 21 itu adalah tentang kelahiran Yesus di bawah pohon kurma. Jadi ketika selesai melahirkan, Maria lapar kemudian melihat ada buah kurma.
Dan karena terlalu tinggi, Yesus memerintahkan pohon kurma itu untuk menundukkan dirinya supaya ibunya bisa makan. Dan Yesus yang bayi itu juga memerintahkan supaya pohon kurma itu mengeluarkan air dari akarnya. Jadi inilah cerita tentang Isa yang lahir di bawah pohon kurma. Itu hanya ada di dalam Injil palsu, yaitu Pseudo Gospel of Matthew, yang ditulis sekitar abad ke-6 Masehi, sebelum kelahiran Islam. Ngutip Injil palsu lagi ya. Ya sudahlah, kalau mereka mau ambil itu silahkan ambil aja. Kami orang Kristen tidak mau cerita-cerita begini. Nih banyak di sini, silahkan diambil. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Kristen, Ortodoks, Katolik gitu ya, saya mau sampaikan bahwa Natal sudah dirayakan sejak abad pertama. Bahkan para rasul, tradisi para rasul, bapak-bapak gereja juga merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Kalaupun ada berbeda-beda tanggal, gereja saya misalnya merayakan Natal tanggal 19 Desember, tapi ada juga yang merayakan tanggal 12 Desember, ada yang merayakan di tanggal lain. Nggak masalah, karena sekali lagi esensinya bukan pada tanggal berapanya, tapi pada peringatan di mana tanggal itu Yesus, Sang Firman Allah, telah turun menjadi manusia untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Sekian dari saya, semoga ini memberkati dan mencerahkan kita semuanya. Shalom, salam meras, Tuhan Yesus memberkati kita.